Ya, puji Tuhan, baik. Ya, terima kasih hambanya, Pak Pendeta Bardosi, untuk puji-pujian yang sudah dipimpin untuk kita nyanyikan bersama. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali, amin, dalam ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, baiklah. Mari kita bersama-sama menundukkan hati kita dan pikiran kita untuk berdoa menyambut firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Jaminan mulia telah Engkau beri bagi kami. Kami telah menjadi anak-anak Allah dan kami telah pasti diselamatkan. Dan kami menerima segala kelimpahan anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu. Karena itulah kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi juga. Saudara kami yang selalu setia mengikuti bersama-sama melalui jalur live. Saudara kami, Saudara Rivo dari Manado. Tuhan memberkati saudaraku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita, firman Tuhan dari Galatia pasal 2. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua sudah siap-siap dengan Galatia pasal 2. Karena kita masih tetap setia dan terus setia untuk menelusuri semua langkah-langkah kebijaksanaan dari kasih karunia Allah yang sangat dahsyat luar biasa. Dan kemarin kita sudah sampai kepada bagian yang sangat luar biasa istimewa. Kenapa luar biasa istimewa Bapak Ibu Saudara? Karena kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita semuanya satu bagian berkat yang terbesar yang rahasia dibukakan oleh Tuhan kepada kita, ya, melalui hambanya Rasul Paulus, yaitu di mana kita ya diberikan kemudahan untuk memahami dengan sempurna apa makna dibalik daripada kasih karunia Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita dengan limpahnya melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Yaitu kita kemarin sudah mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan tentang the faith of Christ, yaitu iman Kristus atau kesetiaan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin jelas bagi kita semuanya mengapa Tuhan menyatakan di dalam firman-Nya bahwa lebih-lebih sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhitungkan, ya, Tuhan memperhitungkan, Allah Bapa memperhitungkan kesetiaan atau penerimaan kita, ya, penyambutan perkenanan Tuhan atas hidup kita adalah karena kesetiaan Kristus. Karena ketaatan Kristus semata-mata, maka kita diterima berkenan kepada Bapa di surga menjadi anak-anaknya. Bukan karena kesetiaan kita. Amin. Kesetiaan kita tidak layak untuk menjadi, ya, pertimbangan Allah untuk menerima kita sebagai orang-orang yang dulunya adalah orang-orang yang mati karena dosa dan pelanggaran kita. Karena kita telah hidup menurut jalan dunia ini dan kita dijauhkan dari hadirat Tuhan karena oleh sebab, ya, dosa, ya, dan juga pelanggaran-pelanggaran kita. Dan
sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menerima apa yang terbaik dari Tuhan Yesus, dan sekarang kita telah memiliki berkat yang terbesar yang dikaruniakan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang kita agungkan, ini yang kita muliakan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kenapa keselamatan tidak bisa hilang? Kenapa keselamatan dalam Kristus Yesus kekal selamanya? Kenapa keselamatan hidup di dalam Kristus itu adalah milik kita abadi, dan bahwa tidak ada yang dapat membatalkan keselamatan hidup yang kekal yang sudah kita peroleh dalam Kristus Yesus, karena jaminannya adalah kesetiaan Kristus, iman Kristus, bukan iman kita, bukan kesetiaan kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena kita percaya kepada kesetiaan Kristus yang sempurna itu. Kita akan membaca sekali lagi, saudara-saudaraku, Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 ini. Dan kita akan memperluas lagi dalam cakupannya dengan konteks dari surat Galatia ini. Kenapa Paulus menegur dengan keras, yaitu Petrus di dalam pertemuan mereka di Antioquia, dan apa hubungannya dengan kesatuan dan pergaulan kita di dalam persekutuan yang kudus menjadi sumber sukacita bagi kita semuanya dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ini, Saya akan membaca untuk kita sekali lagi ayatnya yang ke-15 dan 16. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, yaitu maksudnya iman Kristus, ketaatan Kristus. Sebab itu kami pun telah menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Paulus mengatakan kami juga sudah mengambil keputusan, mengambil jalan percaya kepada kesetiaan Kristus itu. Supaya apa? Supaya kami dibenarkan oleh karena iman, dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Diulang lagi, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di sini kita lihat rahasia iman Kristus, kesetiaan Kristus dibukakan kepada kita setelah Rasul Paulus menjelaskan tentang posisi dari bangsa Israel yang sudah atau yang sedang jatuh karena penolakan mereka kepada Mesias, dan sekarang Paulus menyampaikan tentang kebenaran Injil kasih karunia itu adalah jalan yang Tuhan nyatakan sebagai kebenaran untuk memberkati semua orang tanpa perbedaan. Bapak Ibu Saudaraku, ini semakin menarik manakala kita merenungkan, ini semakin menarik dan sangat membuat kita terpesona, berterima kasih kepada Tuhan atas rahasia-rahasia yang dibukakan kepada kita melalui firman-Nya. Apabila kita merenungkan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan telah menyatakan, membukakan rencananya
rancangannya yang mulia kepada kita setelah Rasul Paulus menjelaskan bahwa Tuhan membawa keselamatan kepada semua orang saat ini, bukan lagi melalui bangsa Israel, sekalipun mereka adalah bangsa yang kudus. Ya, sekalipun mereka bukan bangsa yang berdosa, tapi bangsa pilihan yang sudah dipisahkan oleh Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Tapi kenyataannya Tuhan membawa keselamatan saat ini kepada semua orang, bukan melalui bangsa Israel lagi. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah sebenarnya yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam persidangan di Yerusalem dengan para rasul, ya, dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes dan yang lainnya para penatua, supaya mereka mengerti bahwa Tuhan tidak lagi bekerja melalui bangsa Israel. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam persidangan di Yerusalem itu, Petrus sudah mengetahui persis, ya, bahwa rancangan Tuhan melalui kasih karunia-Nya bukan lagi bersifat bangsa, tetapi sudah bersifat individu. Mari kita lihat dulu, ya Bapak Ibu Saudara, kekuatan dari pertemuan, ya, Rasul Paulus dengan para rasul di Yerusalem. Dan kita lihat bagaimana Petrus sudah mengetahui hal ini, ya, tetapi dia tidak konsisten ketika dia datang ke Antioquia. Dia tidak menjalankan prinsip-prinsip kasih karunia yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, dan juga yang sudah diajarkan Paulus kepada mereka di dalam persidangan di Yerusalem. Mari kita, Bapak Ibu Saudara, ya, kembali dulu kepada kepada Kisah Para Rasul 15, ya. Kisah Para Rasul 15. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 15. Ya, mari kita buka. Kita lihat sekarang bagaimana Petrus sudah mengetahui hal ini, yaitu bahwa bangsa-bangsa lain itu telah menerima keselamatan melalui kasih karunia Allah tanpa hukum Taurat. Ya, kita lihat. Oke. Di ayatnya langsung saja, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah persidangan, ya, pertemuan konferensi antara Rasul Paulus, ya, dan juga timnya berhadapan dengan Petrus dan timnya di Yerusalem. Ya, mari kita lihat di ayatnya yang kita lihat mulai dari ayatnya yang keempat saja, mulai dari ayat 4. Ya, ya. Oke, tapi saya membaca saja dulu supaya kita tahu pokok daripada masalah yang diselesaikan oleh Rasul Paulus di dalam persidangan di Yerusalem itu. Mulai dari ayat 1 saya baca. Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, ya, orang-orang percaya di Antioquia, orang-orang dari Judea datang lalu mengajarkan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini problemnya. Ini masalahnya yang mau diluruskan oleh Rasul Paulus dalam persidangan di Yerusalem itu. Ya, oleh karena orang-orang dari Judea ini adalah orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan orang-orang yang tidak percaya, ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi ketika mereka mengajar orang-orang percaya dari bangsa lain, mereka ingin memasukkan kembali hukum Taurat sebagai cara hidup mereka, dan bahkan mengatakan bahwa mereka tidak bisa selamat kalau tidak
melakukan hukum Taurat, yaitu hukum sunat. Apa jawaban Rasul Paulus? Ayatnya yang kedua. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Ya, mereka dibantah oleh Rasul Paulus ketika orang-orang penganut hukum Taurat itu ingin memaksakan hukum Taurat untuk dipikul dan dilakukan oleh jemaat kudus dari bangsa lain di Antioquia. Jadi Paulus dengan keras dan membantah pendapat mereka itu. Sehingga kita tahu akhirnya diutuslah Rasul Paulus dan Barnabas untuk pergi ke Yerusalem. Itulah persidangan ini. Nah, sekarang kita lihat saja di ayatnya yang keempat. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, Paulus. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Jadi ini bukan orang yang tidak percaya, ini orang percaya. Datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Nah, ini lagi Bapak Ibu Saudara ya. Dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, itu ya. Jadi persoalannya itu yang menimpa jemaat Galatia juga. Inilah persoalannya Bapak Ibu Saudara. Inilah masalahnya juga ya. Yaitu di mana jemaat Galatia itu Bapak Ibu Saudara, setelah dipengaruhi oleh pengajar-pengajar hukum Taurat, mereka meninggalkan cara hidup kasih karunia dan mereka terpesona, terkagum-kagum dengan cara beribadah orang Yahudi, dan menurut hukum Taurat, orang Galatia ini akhirnya jatuh dari kasih karunia. Artinya mereka, orang-orang dari jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, akhirnya mengikuti pengajar-pengajar yang mengkelirukan kembali iman mereka dan menjauhkan mereka dari cara hidup kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Makanya Paulus menulis kitab Galatia ini untuk mengoreksi, menegur keras mereka supaya jemaat Galatia kembali kepada kasih karunia Allah dengan cara hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh hukum Taurat lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan ayatnya yang ke-6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Lalu ayat 7, sesudah beberapa waktu lamanya, langsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah siapa? Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Apa maksud Petrus di sini? Ini maksud Petrus adalah menceritakan pengalamannya ketika dia memberitakan Injil kerajaan kepada Kornelius di Kisah Para Rasul 10. Bapak Ibu Saudara, pasal 10 dan pasal 11, di mana Tuhan menunjukkan suatu tanda kepada Petrus supaya dia memberitakan Injil kerajaan kepada Kornelius, perwira Italia itu, bahwa Petrus tidak boleh lagi membeda-bedakan orang, karena Saulus sudah diselamatkan di Kisah Para Rasul 9, di mana dia akan menjadi pemimpin, pemberita Injil kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain. Jadi bukan Petrus yang membawa berita Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain, tidak, tapi Paulus, Bapak Ibu Saudara. Hanya Petrus menceritakan pengalamannya di sini bahwa dia sudah tahu rancangan Tuhan yang sudah berubah dari penyelamatan melalui bangsa Israel dengan penyelamatan
melalui Injil kasih karunia Allah secara individu kepada bangsa lain. Bukan lagi secara bangsa, tetapi penyelamatan secara pribadi. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, bangsa-bangsa lain, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita, kata Petrus. 9. Dan Ia sama sekali tidak membedakan, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita, antara orang Yahudi dengan mereka, bangsa lain, sesudah Allah menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Petrus ini sudah sadar betul bahwa keselamatan itu akan sampai kepada bangsa-bangsa lain tanpa perbedaan. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara, jadi Petrus sudah tahu persis di persidangan di Yerusalem, dan semakin tegas, semakin jelas ya ketika Rasul Paulus menyampaikan, menguraikan, memaparkan, mempresentasikan tentang kebenaran Injil kasih karunia Allah saat ini yang memberkati semua orang tanpa perbedaan. Ayatnya yang ke-10. Kalau demikian, kata Petrus, mengapakah kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk, beban, yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Nah itu Petrus mengakui sendiri Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka juga nenek moyang bangsa Israel, juga Petrus dan juga semua rasul-rasul di Yerusalem mengaku tidak bisa melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi mengapa orang-orang Farisi yang percaya memaksakan orang-orang dari bangsa-bangsa lain harus kembali ke hukum Taurat? Ya Bapak Ibu Saudara, ini suatu hal yang sangat mengacaukan di dalam jemaat Tuhan. Ya, ini hal yang sangat mengacaukan Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang membuat bingung ya orang-orang percaya dari bangsa lain, yaitu jemaat Galatia. Itu sebabnya mengapa Paulus mengatakan kepada mereka di pasal 3 Galatia, hai kamu jemaat Galatia yang bodoh, mengapa kamu mau kembali lagi kepada hukum Taurat, sedangkan kamu sudah hidup di bawah kasih karunia Allah, kamu telah menerima kelimpahan kasih karunia Allah yang sempurna, kembali lagi kamu kepada kehidupan yang lama, dan itu adalah suatu tindakan iman yang dikatakan Paulus adalah suatu kebodohan. Bapak Ibu Saudaraku, Petrus sendiri sudah mengakui di sini. Ayat 11 lagi dikatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka bangsa lain. Itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu ayat 12, dalam persidangan itu maka diamlah seluruh umat itu di Yerusalem, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mujizat yang terbesar di antara bangsa-bangsa lain, yaitu kita saat ini, adalah kasih karunia Tuhan yang telah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Itulah mujizat yang terbesar yang diceritakan, yang dibawa oleh Rasul Paulus, menegaskan kepada orang-orang Israel di Yerusalem, karena mereka selalu mencari mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan, selalu mencari kuasa-kuasa mengusir roh-roh jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan program Tuhan. Di bawah pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan,
yang disampaikan oleh Rasul Paulus sekarang kepada kita bangsa-bangsa lain. Tapi mujizat yang terbesar yang dibawa oleh Paulus di dalam pemberitaannya melalui Injil kasih karunia Allah saat ini adalah percaya Yesus telah mati, menebus dan mengampuni segala dosamu satu kali untuk selama-lamanya. Itulah mujizat yang terbesar saat ini, karena setiap orang yang percaya pasti diselamatkan, masuk ke dalam hidup yang kekal, dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam surga untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita kembali kepada kitab Galatia pasal 2 tadi, semakin mengertilah kita mengapa Rasul Paulus marah kepada Petrus ketika Petrus, Bapak Ibu Saudara, makan bersama-sama dengan orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain di Antioquia. Lalu ketika Yakobus datang dari Yerusalem, kemudian Petrus memisahkan diri, ya Bapak Ibu Saudara, dan kemudian menjauhi orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain karena Petrus takut kepada Yakobus, oleh sebab mereka masih tetap terikat dengan hukum Taurat, dengan sunat, dengan segala makanan yang haram. Ya Bapak Ibu Saudara, sedangkan Paulus mengajarkan tidak ada makanan yang haram. Semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah baik adanya apabila disertai dengan ucapan syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Petrus gagal di sana karena Petrus sudah tahu sebelumnya Bapak Ibu Saudara, tapi dia tidak bisa mempraktekkan ya bagaimana menjaga kerukunan di dalam jemaat Tuhan di bangsa lain. Pauluslah yang bisa mempraktekkan dengan benar. Makanya Paulus mengatakan di dalam surat-suratnya, Paulus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku telah meneladani Kristus. Jadilah pengikutku karena aku juga sudah menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali ke Galatia pasal 2. Biar saya memperjelas lagi maksud yang terdalam dari perkataan Rasul Paulus di ayatnya yang ke-16 ini. Mari kita kembali ke Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Ya, saya baca lagi saudara-saudaraku, dan tolong disimak dengan baik-baik ya. Tolong disimak dengan baik-baik. Ya, ayatnya yang ke-16 ini ada satu rahasia yang besar yang sudah kita mulai kemarin membicarakannya, dan sekarang kita akan teruskan lebih dalam lagi. Ayatnya yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Bahkan karena melakukan hukum Taurat pun tidak ada orang yang jadi benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang benci dengan pernyataan kebenaran seperti ini. Banyak orang yang tidak suka kalau kita memberitakan berita kebenaran yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini, bahwa saat ini tidak ada orang yang menjadi benar di hadapan Allah karena melakukan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian? Apakah Tuhan tidak senang orang melakukan perintah-perintahnya? Oh, tentu saja. Masalahnya adalah tidak ada orang yang sempurna melakukannya. Tidak ada yang sanggup melakukannya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan Tuhan tidak senang kalau orang melakukan perintah-perintahnya. Pertanyaannya adalah ada atau tidak orang yang sanggup melakukannya dengan sempurna. Silakan tunjuk tangan. Itu yang ditanyakan Bapak Ibu Saudara. Berhubung karena tidak ada orang yang sempurna di dalam perbuatan-perbuatan baiknya, maka dengarkan baik-baik. Hanya perbuatan Yesus yang sempurna di atas kayu salib itulah menjadi perbuatan baik yang diterima oleh Allah Bapa di surga. Bukan perbuatan manusia siapapun dia, Bapak Ibu Saudara.
Ya, bukan perbuatan sekelompok orang siapapun dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan perbuatan orang Yahudi yang adalah bangsa pilihan, perbuatan orang Yahudi yang diwakili oleh orang-orang yang taat di dalam perjanjian lama, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, ya, Yeremia, Yehezkel, Daniel, siapapun dia, tidak ada itu dapat mewakili saat ini perbuatan baik Yesus di atas kayu salib. Itulah satu-satunya yang sempurna. Amin. Dan itulah yang menjadi kebenaran kita. Itulah yang membuat orang sekarang ini jadi benar di hadapan Allah. Bukan apa yang dilakukan oleh tiap-tiap orang yang dipandang hebat karena dia mempunyai titel, karena dia mempunyai jabatan, karena dia sudah mempunyai sekolah tinggi. Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena dia sudah diikuti oleh banyak orang, ya, karena dia sudah memiliki segala sesuatu yang dibanggakan oleh manusia. Tidak Bapak Ibu Saudara, sama sekali tidak. Allah saat ini tidak memperhitungkan segala upaya kerja keras manusia untuk menjadi benar di hadapan Allah. Hanya satu yang diperhitungkan oleh Allah Bapa di surga, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan melalui iman Kristus, melalui ketaatan Kristus itulah, maka setiap orang saat ini menjadi benar, diterima oleh Tuhan kudus, dan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah saat ini di dalam Kristus Yesus, hanya melalui iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Galatia Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-16 ini. Ya, kita perhatikan baik-baik, kita baca sekali lagi saudaraku. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun, sekarang Rasul Paulus membawa keselamatan itu bersifat individu, bersifat pribadi. Sedangkan keselamatan bangsa Israel itu adalah bersifat komunal, ya, bersifat kelompok, bersifat bangsa. Saudara-saudaraku, kenapa? Karena Allah menjanjikan keselamatan mereka adalah keselamatan bangsa. Dan itu sedang tertunda, dan program itu sedang, ya, tertunda oleh karena penolakan bangsa Israel kepada Yesus sebagai Mesias. Lalu sekarang digantikan oleh cara Tuhan menyelamatkan manusia secara individu, secara pribadi. Makanya di situ bentuk tunggal. Bentuk tunggal, tidak seorang pun, ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena keselamatan itu saat ini adalah bersifat pribadi. Amin. Bersifat pribadi, bukan bersifat kelompok Bapak Ibu Saudara. Bukan rame-rame untuk memperoleh keselamatan masuk surga. Tapi secara pribadi, tidak bisa boncengan Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak bisa boncengan dan tidak bisa berkelompok-kelompok, dan tidak bisa diwakili. Keselamatan itu adalah bersifat pribadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup yang kekal itu diperoleh setiap orang saat ini bersifat pribadi. Dan itu tanggung jawab pribadi setiap orang saat ini untuk menerima kebenaran Allah, bahwa iman Kristus, ketaatan Kristus, satu-satunya dasar untuk setiap orang saat ini memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, tidak ada penilaian Allah saat ini karena kehebatan kelompok tertentu. Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, tidak ada penilaian Allah saat ini untuk menjadikan, ya, nilai-nilai daripada peradaban manusia secara berkelompok saat ini sebagai dasar untuk keselamatan manusia. Tidak ada. Tapi iman secara pribadi. Amin. Tapi iman secara pribadi, kepercayaan secara pribadi saat ini, itulah yang dihargai oleh Allah
melalui kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan juga yang kita beritakan setiap hari, setiap saat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya. Only. Amin. Jadi bentuk tunggal Bapak Ibu Saudaraku. Only. Hanya. Jadi tidak boleh dengan ditambah iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan supaya diselamatkan. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Kebenaran Allah saat ini, kebenaran manusia itu, ya, itu adalah kebenaran manusia yang mengatakan bahwa seseorang saat ini diselamatkan masuk surga adalah dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu kebenaran manusia dan itu tidak akan pernah berhasil menyelamatkan manusia siapapun. Dan karena itulah justru yang ditegur oleh Rasul Paulus kepada Petrus, ya, kepada semua orang ya yang mencoba mengkelirukan berita kabar baik saat ini, mencampur adukan antara iman dan perbuatan manusia yang mengaburkan menjadi kabur, ya, menjadi tidak jelas berita keselamatan itu saat ini disampaikan dari mimbar-mimbar gereja. Karena mimbar-mimbar gereja saat ini mengajarkan bahwa manusia diselamatkan tidak cukup hanya dengan iman, tapi juga harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan itulah yang menyebabkan Injil kasih karunia Allah itu rusak. Karena apa? Tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia pasti masuk surga karena dia percaya bahwa selamat dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Karena itu membuat dia menjadi ragu Bapak Ibu Saudara. Itu membuat orang-orang menjadi ragu, tidak mungkin pasti selamat. Karena apa? Karena perbuatan baik saya belum sempurna. Saudara-saudaraku, tahulah, pahamilah bahwa itulah yang menyebabkan banyak orang saat ini, bahkan yang mengaku pengikut Yesus, tidak yakin dia sudah pasti selamat. Dia mengatakan mudah-mudahan. Semoga, ya, nanti kalau sudah perbuatan-perbuatannya ya dihakimi oleh Tuhan Yesus, barulah tahu nanti keselamatannya. Dan itu adalah sebuah penyesatan dari roh-roh jahat saat ini yang mengkelirukan iman banyak orang sehingga tidak bisa melihat kekuatan kebenaran Injil kasih karunia bahwa kita dibenarkan hanya melalui iman. Amin. Dan bukan karena melakukan. Bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena kita percaya pekerjaan Kristus yang sudah sempurna, yang sudah selesai di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah genap dan sudah selesai, tetelestai, sudah sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus mengatakan di ayat 16-nya itu, sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bicara tentang perbuatan baik, jangan bicara kepada Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Farisi, dia adalah ahli Taurat. Dia mengatakan di Filipi pasal 3, mengenai hukum Taurat aku tidak bercacat. Mengenai hukum Taurat, Paulus sangat taat di dalam berbuat baik, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dia hidup dalam agama Yahudi, dia adalah number one. Dia adalah nomor 1. Saleh hidupnya. Ya, dia sangat taat beragama, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat setia di dalam melakukan hukum-hukum agama Yahudi. Dan dia adalah orang yang sangat setia kepada hukum Taurat. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan di Filipi pasal 3, tapi apa yang dahulu kuanggap keuntungan, kesetiaan yang dahulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, dan aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah.
Itu Filipi pasal 3. Paulus katakan, Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu Paulus mengatakan, sebab tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika merenungkan setiap bagian dari ayat dan kata-kata firman Tuhan di Galatia ini, saudaraku, ya kita dibangkitkan semangat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu. Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita, karena Dia sudah menyelamatkan hidup kita dari kesia-siaan, dan sekarang kita sudah bersiap untuk melayani Tuhan dengan segala kemurnian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat kudusnya Tuhan, ya ikuti terus pemberitaan yang kita sampaikan setiap pagi seperti ini, karena itu akan menyempurnakan pemahaman saudara tentang bagaimana saat ini kita mengikuti Yesus dan bagaimana kita menikmati hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sebab Paulus berkata, ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Amin. Setiap pagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas firman yang terus mengajar kita menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bersyukur dan bersujud dan tersungkur di hadapan kaki Kristus, di hadapan kaki salib Kristus, karena pekerjaan Kristus di atas kayu salib yang sempurna telah menebus hidup kita, mengampuni kita dari segala dosa kita, membuat kita sekarang menjadi orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus menghargai hidup ini, karena hidup ini adalah kesempatan, dan hidup ini hanya sementara. Suatu saat nanti akan menjadi berkat yang besar, dan kita bersyukur. Firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu menerima upah yang besar, dan Yesus adalah Tuhan kita, dan kita semua adalah hamba-hambanya yang melayaninya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah. Mari kita mengucap syukur untuk semuanya ini. Tetap semangat. Semangat, semangat. Saling mendoakan, saling mendukung. Dan kita semua diberkati oleh kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Oleh karena kami mempunyai dasar yang teguh. Kami mempunyai keyakinan yang sempurna. Yaitu bukan pada diri kami. Bukan pada perbuatan kami. Bukan pada pekerjaan kami. Tapi semuanya bertumpu kepada pekerjaan paripurna. Pekerjaan paripurna yang sempurna yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menjadi kebenaran kami di hadapan Allah. Bukan kebenaran diri kami sendiri. Bukan kebenaran kelompok kami, tapi kebenaran pribadi Yesus Kristuslah yang dipandang oleh Allah Bapa di surga bagi setiap orang, individu, setiap pribadi saat ini. Allah menerima semua orang tanpa perbedaan hanya melalui iman kepada kesetiaan Kristus di atas kayu salib. Satu-satunya pengharapan bagi semua orang saat ini
menjadi berkenan kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah semuanya orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, baik yang mengikuti melalui ruangan Zoom meeting kami, baik melalui live streaming di Facebook maupun dari YouTube. Kami doakan semuanya mereka, diberkatilah mereka semuanya berlimpah-limpah oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga, di dalam keyakinan Roh Kudus yang telah dimeteraikan sekali untuk selama-lamanya memimpin hidup kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, haleluya, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kembali lagi kepada hambanya Bapak Pendeta Bardosi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam kudus buat kita semuanya. Sampai jumpa besok pagi lagi. Terima kasih, shalom, salam